Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala khair wa syarru bima syiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati bil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka begitulah seorang Nabi dan Rasul haruslah mereka mendapatkan wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan kepada semua nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam. Dengan ayat ini, maka setiap nabi dan rasul semuanya pasti mendapatkan wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, wahyu ada dua pengertian, secara bahasa dan secara syariat. Wahyu secara bahasa adalah pemberitahuan secara rahasia dan cepat, sehingga wahyu secara bahasa ini tidak menjadikan objek yang menerima wahyu itu menjadi seorang nabi dan rasul. Karena kita udah sepakati, kalau ada seseorang menerima wahyu, pasti dia nabi dan rasul. Tapi ternyata di dalam surat Al-Zalzalah yang akan kita tafsiri ini, itu disebutkan anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Allah mewahyukan kepada bumi untuk bergoncang dengan goncangannya yang dahsyat. Nah, apakah bumi ini menjadi nabi dan rasul karena dapat wahyu? Oh tidak, ternyata wahyu yang ada di surat Al-Zalzalah adalah wahyu secara bahasa. Oleh karena itu, mari kita simak pengertian apa saja contoh-contoh, atau lebih tepatnya 7 contoh ayat yang menyatakan wahyu secara bahasa, dan bagaimana sih sebenarnya seorang nabi dan rasul itu menerima wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang dirangkum dalam 7 cara. Maka 7 contoh pengertian wahyu secara bahasa di dalam Al-Quran diantaranya adalah yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-12, di mana Allah mewahyukan atau memerintahkan kepada malaikat untuk meneguhkan pendirian orang-orang beriman. Allah berfirman, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati in anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Maka tatkala Tuhanmu, hai Nabi Muhammad, yaitu Allah, mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah bersama kalian, maka tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Nah, apakah malaikat yang mendapatkan wahyu perintah dari Allah itu akhirnya menjadi seorang nabi dan rasul? Bersamaan syarat pertama, nabi dan rasul harus manusia, tidak boleh dari kalangan jin atau malaikat. Kok di ayat ini malaikat dapat wahyu? Apakah malaikat nabi dan rasul? Oh tidak. Wahyu di sini bukan wahyu secara syariat, tapi wahyu secara bahasa yang bisa diartikan dengan arti lainnya, seperti Allah memerintahkan, bukan Allah mewahyukan. Contoh berikutnya, Allah mewahyukan atau memberi petunjuk kepada ibunda Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa alaihi salam. Disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-7, Allah berfirman, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani ana radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Dan tatkala kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa, karena ibunda Nabi Musa ini ketika dengar saat itu Fir'aun ingin
membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun itu, di tahun ganjil, maka ibunya Nabi Musa ini menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Ditemukan oleh istrinya Fir'aun, Siti Asiyah, diasuh di dalam istana Fir'aun. Asiyah setelah diberikan izin oleh Fir'aun untuk mengasuh bayi laki-laki tersebut yang dikecualikannya itu Nabi Musa, dia melakukan sayembara. Siapa yang akan menyusui anak kecil ini? Maka Allah kembalikan ibunda Nabi Musa untuk menyusui anak kandungnya sendiri di dalam istana Fir'aun, yang dia dibayar, dan itu menjadi suatu kesenangan bagi ibunda Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu ayat menyebutkan Allah mewahyukan, memberikan petunjuk kepada ibunda Nabi Musa untuk ikut ke dalam sayembara tadi, sehingga dia pun akhirnya terpilih dan bersama anaknya kembali. Nah, wahyu ini diberikan kepada manusia, iya, tetapi syarat Nabi dan Rasul harus laki-laki, gak boleh perempuan. Kok ibunda Nabi Musa mendapat wahyu? Apakah ibunda Nabi Musa menjadi Nabi dan Rasul? Oh tidak, wahyu di situ adalah wahyu secara bahasa. Selanjutnya, contoh berikutnya di dalam surat An-Nahl yang artinya lebah. Di ayat ke-68 Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dzulula. Di sini Allah mewahyukan atau memberikan petunjuk untuk mengatur hidup kepada lebah untuk membuat sarang. Jadi Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat tempat tinggal atau sarang di 3 tempat. Di situ kata Allah, jadikanlah sarang di gunung atau di pohon atau di tempat yang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi lebah itu tempatnya kadang di pohon, sarang lebah kadang di pegunungan, kadang dia ada di tempat yang emang sengaja dibuat untuk kita manfaatkan madunya. Maka Allah memberikan petunjuk, ilham, wahyu kepada si lebah tadi untuk dia bersarang di tempat-tempat yang Allah kehendaki. Kemudian kata Allah, makanlah wahai lebah daripada buah-buahan tadi, maka ikutilah petunjuk daripada Tuhanmu Allah. Maka di sini lebah mendapat wahyu daripada Allah, bersamaan dia hanyalah hewan saja. Contoh keempat, Allah mewahyukan kepada bumi untuk bergoncang. Allah mewahyukan kepada bumi untuk bergoncang dengan goncangannya yang dahsyat. Dalam surat Al-Zalzalah yang insya Allah akan kita bahas, bi anna rabbaka awhalaha, bahwasanya sesungguhnya Tuhanmu, hai Nabi Muhammad, memberikan wahyu kepada bumi untuk bergoncang dengan goncangannya yang dahsyat. Al-Zalzalah ayat ke-5. Contoh berikutnya yang ke-5 ya. Allah mewahyukan, mengatur kepada langit untuk mengurus urusan mereka masing-masing. Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amraha. Allah mewahyukan, memerintahkan kepada langit untuk mereka itu mengatur urusan masing-masing dari 7 lapis langit itu. Nah, Allah memberikan wahyu kepada lebah, Allah memberikan wahyu kepada bumi, Allah memberikan wahyu kepada langit. Apakah langit, lebah, dan bumi adalah menjadi nabi dan rasul? Ternyata tidak. Ini hanyalah wahyu secara bahasa. Contoh terakhir yang ke-6 maksud kami, di mana Allah menyebutkan bahwa Nabi Zakaria, paman daripada Siti Maryam, mewahyukan kepada kaumnya dengan isyarat petunjuk. Disebutkan dalam surat Maryam ayat ke-11, Allah berfirman, fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Maka keluarlah Nabi Zakaria kepada kaumnya dari tempat mihrab ia beribadah. Kemudian Nabi Zakaria mewahyukan kepada kaumnya di Palestina itu untuk bertasbih kepada Allah bukratan wa ashiya, di pagi dan sore hari. Nabi Zakaria memberikan wahyu kepada kaumnya. Di sini wahyu secara bahasa yang maksudnya adalah mengisyaratkan. Contoh terakhir ke-7 dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah menyebutkan bahwa syaitan mewahyukan
dalam artian membisikkan kepada wali-walinya atau pengikut-pengikutnya, pengikut syaitan. Jadi syaitan memberikan wahyu kepada pengikutnya. Maksudnya, syaitan di situ bukan benar memberikan wahyu sehingga pengikutnya syaitan jadi nabi dan rasul. Maksudnya syaitan mewahyukan kepada mereka, membisikkan kepada mereka untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan tadi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, ini adalah beberapa contoh atau kurang lebih 7 ayat yang di situ terindikasikan bahwa wahyu bukanlah wahyu yang diinginkan dan dimaksud menjadi syarat keempat seorang nabi dan rasul, yaitu mendapatkan wahyu, tapi wahyu di situ hanyalah wahyu secara bahasa. Lantas bagaimana seorang nabi dan rasul menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini juga harus kita fahami agar kita makin yakin dengan kitab suci Al-Qur'an la raiba fih, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Karena orang zaman dulu kaum Quraisy memfitnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah sahir, penyihir. Nabi Muhammad syair, tukang syair, tukang pantun. Nabi Muhammad kahin, dukun. Nabi Muhammad kadzab, tukang bohong. Kenapa? Karena seandainya Al-Quran itu yang ada 30 juz, 114 surat, 6.326 ayat itu, mereka katakan ini mah karangannya Nabi Muhammad. Muhammad biasa baca perjanjian baru, Injil, perjanjian lama, Torah, Taurat, Tanakh. Sehingga Nabi Muhammad dengan gampangnya mengarang ulang dan menulis ulang. Jadi mereka memfitnah Al-Quran karangannya Nabi Muhammad. Padahal Al-Quran adalah benar wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana cara kita memantapkan hati kita agar kita faham bahwasanya wahyu Al-Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita simak bagaimana 7 cara seorang nabi dan rasul menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 7 macam cara bagaimana wahyu menurut syariat diterima oleh para nabi. Yang pertama, yaitu langsung dari Allah, tetapi dari balik dinding hijab. Langsung dari Allah, tidak lewat perantara malaikat. Langsung Allah itu bercakap-cakap dengan nabi dan rasul, tetapi dari balik dinding hijab, sehingga Allah tidak terlihat. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat ke-7 sampai ke-10, wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla faqana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Dan tatkala Nabi Muhammad itu berada di penjuru alam semesta tertinggi, kemudian dia mendekat dan mendekat hingga Allah mewahyukan kepada hambanya tersebut apa yang Allah wahyukan. Ada yang menafsirkan yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril. Ini contoh Nabi bercakap dengan Allah dalam Isra Mi'raj, langsung dari Allah menerima wahyu tetapi dari balik hijab. Contoh berikutnya yang kedua, masih di contoh yang pertama, langsung daripada Allah dari balik hijab, yaitu apa yang terjadi kepada Nabi Musa saat di Bukit Sinai, Turi Sinin, Tur Sina. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 164 berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan begitulah Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa dengan satu pembicaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya? Yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langsung diwahyukan ke dalam hati dan langsung dipahami oleh Nabi tersebut. Jadi Allah langsung mewahyukan dari Allah, langsung ke Nabi tersebut, diwahyukan ke dalam hati Nabi tadi, dan langsung dipahami. Jadi Nabi tadi mendapat wahyu berupa ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 51, Allah berfirman, wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab
au yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha innahu aliyun hakim. Dan tidaklah Allah itu berbicara kepada manusia. Tidaklah Allah berbicara kepada manusia kecuali wahyu yang diwahyukan secara langsung, atau berbicara kepada Allah dari balik hijab, atau Allah mengutus seorang malaikat utusan kemudian malaikat tersebut mewahyukan dengan izin Allah apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Di sini poinnya adalah apa? Yaitu wahyu yang diwahyukan secara langsung. Ya. Atau contoh lainnya adalah apa yang terjadi kepada Nabi Musa di istana Fir'aun ketika ingin melemparkan tongkat di hadapan Fir'aun. Allah mewahyukan, memberi petunjuk kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Al-A'raf ayat 117. Dan kami wahyukan, kami ilhamkan ke dalam hati Nabi Musa, untuk Nabi Musa itu an alqi asaq, melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun, tiba-tiba tongkat itu pun akhirnya menjadi ular. Di lain ayat itu contoh ya. Jadi yang pertama, hadirin hadirat, ya, tema hari ini memang terlalu tinggi jatuhnya ya. Jadi apa? Nabi dan Rasul itu mendapatkan wahyu yang pertama langsung dari Allah lewat hijab. Ya, seperti Nabi Musa di Bukit Sinai. Yang kedua, itu langsung daripada Allah. Allah langsung menanamkan pemahaman ke dalam hati Nabi dan Rasul, memberikan petunjuk dan ilham untuk melakukan sesuatu. Itu wahyu berupa demikian. Yang ketiga, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lewat mimpi di dalam tidur. Sebagaimana yang ada beberapa contoh ya. Di sini ada 3 contoh. Contoh pertama adalah surat As-Saffat ayat 102, di mana ayat ini menjelaskan tentang mimpi Nabi Ibrahim. Perintah Allah di dalam mimpi Nabi Ibrahim di dalam tidurnya untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya anni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala Nabi Ismail itu menjadi remaja di sisi ayahnya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya tadi malam itu aku bermimpi. Aku melihat di dalam tidurku bahwasanya aku akan menyembelihmu. Maka apalah kira-kira pendapatmu?" Kata Nabi Ismail, "Oh, kalau itu perintah Allah harus dilakukan ayah." Ya, panjanglah ceritanya. Intinya Nabi Ibrahim di dalam surat As-Saffat ayat 102 mendapat wahyu berupa mimpi untuk menyembelih anaknya. Di lain kisah, hadis Bukhari Muslim nomor urut 422, Nabi bersabda, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naumi, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falakis subhi." Maka diriwayatkan bahwasanya paling pertamanya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah berupa mimpi yang benar di dalam tidurnya. Jadi besok bakal ada kejadian apa, malamnya Nabi Muhammad udah mimpi. Ketika besok Nabi Muhammad menjalani kehidupan, ternyata apa yang Nabi Muhammad lihat di mimpi tadi malam itu kejadian di hari berikutnya. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Maka tidaklah Nabi Muhammad itu melihat mimpi tersebut kecuali mimpi tersebut pasti akan terjadi. Ini mimpi yang Rasulullah menjadi kenyataan. Ini adalah contoh wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi Rasulullah lainnya, di mana saat itu dikatakan di dalam hadis Nabawi, "Atani Rabbi fi ahsani surah. Faqala ya Muhammad, qultu labbaik Rabbi wa sa'daik." Maka kata Nabi Muhammad, Allah telah mendatangi diriku di dalam mimpi dalam sebaik-baiknya gambaran. Maka saat itu Allah berkata, "Wahai Muhammad." Maka aku Nabi menjawab, "Iya wahai Tuhanku, labbaik," begitu ya.
Nah, ini beberapa contohnya. Selanjutnya singkat saja. Yang keempat, seorang nabi dan rasul mendapatkan wahyu melalui perantara perkataan malaikat yang datang dalam wujud aslinya yang langsung difahami. Ya, artinya malaikat Jibril datang ke hadapan baginda Nabi dalam wujud aslinya bercahaya. Dikatakan Nabi Muhammad itu tidak melihat wujud asli malaikat Jibril kecuali hanya 2 kali saja. Yaitu setelah turun surat Al-Alaq, ya. Jadi surat Al-Alaq turun, surat Al-Mudaththir turun, kemudian habis itu tidak lagi terlihat malaikat Jibril kecuali pada saat itu pertama kali turun itu menampakkan wujud aslinya yang membuat Nabi Muhammad pingsan. Yang kedua adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ini Nabi mendapatkan wahyu daripada Allah, langsung melihat bentuk asli malaikat Jibril. Yang kelima, melalui perantara perkataan malaikat yang datang dalam wujud samaran manusia yang langsung difahami oleh Nabi dan Rasul, baik manusia samaran malaikat itu dilihat oleh sahabat lainnya atau tidak dilihat oleh sahabat lainnya. Yang dilihat oleh sahabat lainnya yaitu dalam hadis yang sangat dikenal dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis kedua tentang hadis Jibril, di mana saat itu Nabi bersabda, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Kata Sayyidina Umar, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi baginda Nabi, "Ittala alina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ar." Tiba-tiba datang satu orang gagah, rambutnya benar-benar hitam, bajunya benar-benar putih. La yura alaihi safar, la yura alaihi atharus safar. Kita nggak kenal sama orang ini. Kalau nggak kenal, oh pasti orang asing nih, datang dari negeri yang jauh. Tapi dia nggak terlihat habis melakukan perjalanan jauh. Karena rambutnya rapi, pakaiannya rapi. Kalau orang dari luar kota, minimal rambut acak-acakan, keringetan, kelihatan muka capek, baju berdebu. Ini enggak. Kayak orang tinggal lama udah di Madinah, keluar baru dari rumahnya habis dia mandi bersih. Tapi wala ya'rifu minna ahad. Kami tidak kenal dengan ini orang, siapalah ini orang. Tiba-tiba datang ke hadapan Nabi, fa asnada rukbati ila rukbati wa wada'a kafi ala fakhidhi. Dia duduk di depan Nabi sangat dekat sehingga lutut dia nempel dengan lututnya Nabi dan bertanya yang sangat panjang. Intinya saat itu Nabi mendapatkan wahyu lewat perantara malaikat yang datang dalam wujud aslinya yang terlihat oleh sahabat lain. Dan kadang malaikat Jibril tidak dilihat oleh orang lain tapi hanya dilihat oleh Nabi Muhammad saja. Hadirin hadirat rahimakumullah, singkat saja yang keenam, yaitu masih melalui perantara perkataan malaikat yang tidak terlihat wujudnya. Hanya wahyu itu dibisikkan di telinga Nabi dan Rasul yang langsung difahami. Seperti hadis dalam kitab Al-Mustadrak yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, "Inna ruhal kudusi nafatha fi ru'i." Sesungguhnya Ruhul Kudus yaitu malaikat Jibril meniupkan wahyu ke dalam hatiku. Yang ketujuh terakhir adalah hanya lewat suara yang mengiringi kedatangan malaikat Jibril yang langsung difahami. Jadi wujud malaikat Jibrilnya bukan wujud asli, bukan wujud nyamar juga. Malaikat Jibrilnya nggak terlihat, berbicara dalam firman juga enggak. Tapi Nabi Muhammad hanya mendengar tanda-tanda datangnya malaikat. Dalam beberapa hadis disebutkan Nabi Muhammad menerima wahyu ditandai bagaikan wahyu itu bagaikan suara gemerincing lonceng. Tahu Bu suara lonceng? Jadi suaranya wahyu itu kayak suara lonceng. Di lain hadis menceritakan wahyu itu bagaikan suaranya bagaikan kepakan sayap lebah. Tahu lebah? Banyak, terbang. Suara bising. Nah itu suara wahyu yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Yang contoh berikutnya, wahyu bagaikan suara rantai besi yang digesekkan di atas batu. Suaranya seperti itulah wahyu tadi.
Dan bentuk penerimaan wahyu yang terakhir ini atau yang ketujuh ini adalah yang terberat dirasakan oleh baginda Nabi. Karena ditandai dengan tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, biasanya kalau wahyu berupa suara-suara lonceng, kepakan suara lebah, suara gesekan besi terhadap batu, itu biasanya Nabi itu terlihat wajahnya berubah. Wajahnya berubah kayak orang demam. Kelihatan Nabi lagi dapat wahyu, wajahnya berubah. Atau kadang beliau ini tiba-tiba bercucuran keringat. Padahal pada saat itu sedang musim dingin. Sedang musim dingin, Nabi keringatan menggigil. Itu tanda sedang mendapat wahyu macam yang ketujuh. Atau ketika beliau di atas onta atau kendaraan lainnya seperti kuda, maka tiba-tiba langsung menderum. Kalau bahasa kita lagi enak naik motor dapat wahyu, langsunglah bahasanya ngerem begitu. Yang keempat, atau ketika paha beliau mengenai paha sahabat tiba-tiba berubah menjadi sangat berat, seperti Rasulullah tidur di pangkuan seorang sahabat yang ketika Nabi dalam tidurnya mendapatkan wahyu, itu paha sahabat itu hampir saja tulangnya retak karena kepala Nabi menjadi berat. Nah, nambahnya berat, berubahnya wajah, berubahnya suhu tubuh, ini menandakan Nabi sedang menerima wahyu. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah penjelasan tentang wahyu yang mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan wawasan yang luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Inilah surat Al-Zalzalah yang artinya goncangan yang dahsyat atau gempa bumi. Surat ini ada yang mengatakan diturunkan di Mekah disebut Makkiyah atau diturunkan di Madinah disebut Madaniyah. Berisi 8 ayat. Allah berfirman, apabila bumi digoncangkan. Apabila bumi digoncangkan. Kalimat kata kerjanya adalah menggunakan kata kerja pasif. Digoncangkan, zilzalaha dengan goncangannya yang dahsyat. Siapa yang menggoncangkan bumi sehingga bumi tergoncang dan terjadi gempa bumi? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama ini mengajarkan penanaman akidah di dalam diri kita bahwasanya tidaklah terjadi sesuatu di muka bumi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita yakini tidak ada api di dunia ini yang panas. Tidak ada api dunia ini yang membakar kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya ketika Allah berfirman kepada tentaranya, yaitu api yang disulut oleh Raja Namrud, semoga Allah melaknatnya, yang membakar Nabi Ibrahim. Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan sejuk atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga api tadi sifat membakar dan panasnya pun hilang karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan kita bahwasanya api itu panas dan dapat membakar adalah keyakinan yang salah. Kita harus yakin, ya, api membakar dan panas, tetapi dia tidak diizinkan menjadi membakar dan panas kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita harus yakini tidak ada pisau yang tajam kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisau yang menyembelih putra Nabi Ibrahim, Ismail, pun hilang sifat ketajamannya karena tidak diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Kemarin berapa tahun yang lalu banyak penyakit virus bakteri sehingga kita meyakini virus tadi menular. Maka kita harus yakini di dalam hati kita tidak ada penyakit menular, karena kita diajarkan di sekolah dasar penyakit ada 2, ada penyakit tidak menular, ada penyakit menular. Maka ketahuilah tidak ada penyakit menular kecuali diizinkan penularannya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bumi tidak bisa bergoncang dengan goncangannya yang dahsyat
dengan lempengan bumi dan lain sebagainya, kecuali itu juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bumi tidak bisa bergoncang, penyakit tidak bisa menular, pisau tidak dapat memotong, dan juga api tidak dapat membakar, kecuali semuanya atas perintah Allah Jalla Jalaluh wa azamatuh. Ini yang dapat kita petik dari ayat pertama surat Al-Zalzalah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Setelah bumi itu bergoncang gempa bumi, bumi mengeluarkan isi-isinya yang berat daripada lava, lahar, magma dan lain sebagainya. Wa qala al-insanu, pada saat itu manusia malah bertanya, ada apa ini? Ketika terjadi gempa bumi, manusia bingung. Dia bertanya-tanya, kenapa ini? Ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, bumi menceritakan daripada kabarnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bi anna rabbaka, bahwasanya Tuhanmu hai Muhammad, yaitu Allah, auha, telah memerintahkan kepada bumi, laha, untuk dia bergoncang dengan goncangannya yang dahsyat. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. 3 ayat terakhir dari ayat ke-6 hingga ke-8 ini menceritakan tentang kehidupan setelah kematian yang harus kita yakini. Lagi-lagi ini kajian akidah, bahwasanya kita harus meyakini ada kehidupan setelah kematian, ada hari pembalasan. Begitulah Allah berfirman, pada hari itu yasdurun nas, manusia akan keluar. Ya, jadi maksud gempa bumi goncangan yang dahsyat di sini yang diceritakan dalam surat Al-Zalzalah adalah terjadinya kiamat. Maka kata Allah, yauma idzin, pada hari itu yasdurun nas, manusia akan muncul dari kuburnya ashtatan, dalam keadaan bermacam-macam. Badan kita hancur, kecuali ada tulang ekor ajbudz dzanab yang tidak akan hancur, yang berisi memori pengalaman hidup kita, berisi catatan amal kita, sehingga dari ajbudz dzanab, tulang ekor itulah ditiupan pertama malaikat, tiupan kedua malaikat Israfil pada sangkakalanya, maka semua ajbudz dzanab terbang, kemudian berputar menjadi satu, dan muncul lagi manusia dalam wujudnya yang bermacam-macam sesuai amal perbuatannya. Gambaran ini persis sebagaimana tentang 7 kisah kebangkitan dari kematian yang salah satunya dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, aku ingin tahu ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau dapat menghidupkan yang mati. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 jenis burung. Diambil, disembelih, dipotong-potong, dijadikan satu, kemudian dipisah dalam 4 kantung. Allah memerintah disuruh ditaruh di 4 penjuru gunung. Udah selesai, Nabi Ibrahim berdiri di tengah, kata Allah, Ibrahim, panggil 4 jenis burung yang engkau tadi sembelih. Maka dipanggil oleh Nabi Ibrahim, tiba-tiba kantung tadi terbang, kemudian bercampur daging-daging potongan tadi menjadi satu, kemudian muncul lagi burung tadi seperti sedia kala dan hidup kembali. Begitulah Allah akan membangkitkan kita. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nas, manusia akan muncul dari kuburan mereka masing-masing, ashtatan, dalam keadaan bermacam-macam. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk melihat amal perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, barang siapa yang dia sekecil biji jagung, sekecil biji sawi, dia berbuat kebaikan, dia pasti akan melihat balasan pahala dan nikmatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, barang siapa sebirat biji jagung atau biji sawi, sekecil apapun dia berbuat jahat, licik, hina dan rendah, yarahu, dia juga akan melihat balasannya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma
ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليها قبلها وأكرم علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة خصوصا لشريفة فضل بنت محمد الزقاف والشريفة نور الجنة بنت محضر الحبش والشريفة فاطمة بنت محمد الجفري والحبيب محمد بن أحمد الزقاف والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب محمد بن محمد الزقاف والحبيب محمد بن عبد الله الزقاف والحبيب محمد الجفري وسرمين بنت جيلاني وسيد الحبيب سالم بن عمر الشاتري وسيد الحبيب حسن بن عمر الشاتري وسيد الحبيب محمد بن علي المالكي الحسني وأمواتنا وأمواتكم وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.